Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Jadi di video sebelumnya telah dibahas tentang dokumentasi sesi 1 tentang konfigurasi dasar mikrotik menggunakan DHCP client. Nah, di video sesi kedua ini akan kita bahas tentang bagaimana setting wireless di mikrotik ya. Dengan beberapa feature diantaranya menggunakan fungsi AP Bridge, kemudian mengaktifkan juga virtual access point. Tutorial ini sangat menarik karena ini merupakan dokumentasi training yang dilakukan secara privat online. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Baik, kita lanjutkan lagi bagian kedua, eksplorasi wireless mikrotik. Jadi yang pertama kita pengenalan dan konfigurasi parameter AP wireless. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Pertama mulai dari mengaktifkan wirelessnya ya. Nah, di sini kita masuk ke menu wireless. Nah, di sini kita aktifkan wireless mikrotiknya ya. Oke, ini udah aktif. Kemudian kita setting parameternya, yaitu yang pertama kita kasih nama WLAN di sini, misalnya contoh WLAN Office, karena ini implementasinya di kantor. Kemudian di sini wirelessnya. Nah, untuk wireless karena ini akan difungsikan sebagai penyebar sinyal atau AP bridge, kita isi di sini adalah AP bridge ya. Oke, access point bridge. Kemudian bandnya kita isi dengan 2 GHz PGN. Channel width-nya di 20, frekuensinya 2412. Nah, untuk frekuensi ini kita bisa pilih channelnya ya, dari channel 1 sampai channel 11 ya. Di sini nanti patokannya nanti ganjil ya, 136 2412. Kemudian nanti kalau ada WiFi yang lain kita bisa pakai channel yang 3 seperti itu ya. Oke, kemudian ini SSID-nya misalnya Office Wi-Fi ya. Nah, untuk security profile-nya karena kita belum buat security, kita pilih default dulu. Oke, kemudian yang lainnya default ya. Setelah itu kita apply. Nah, sekarang baru kita buat security profile-nya. Di sini kita tambahkan. Nah, untuk security profile-nya nanti di sini kita isi sesuai dengan SSID-nya aja ya. Nah, di sini kita isi adalah password-nya, dynamic key. Kita pilih ininya, WPA2. Play. Oke. Nah, terlihat di sini ya. Jadi untuk password-nya di sini tidak terlihat ya, bintang-bintang. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya password-nya terlihat ketika kita lupa. Nah, ini mudah sekali ya. Jadi caranya kita masuk ke menu setting di sini. Nah, ini kita hilangkan hide password-nya. Tuh, jadi nanti akan terlihat password-nya seperti ini. Nah, ini solusi ketika kita lupa password Wi-Fi-nya. Oke, itu langkahnya untuk membuat password. Kemudian kita kembali lagi ke Wi-Fi interface. Nah, kita isi di sininya tadi passwordnya adalah Office Wi-Fi. Oke, seperti ini ya. Sudah. Oke. Nah, kita lakukan sekarang uji coba ya. Nah, oke, sebelum uji coba ada satu parameter lagi yang perlu kita isi di sini. Nah, ini kan udah setting AP bridge di sini. Nah, di sini bentar. Kita ada satu lagi adalah setting bridge ya. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya adalah supaya WiFi ini otomatis akan mendapatkan IP langsung dari jaringan LAN. Jadi asumsinya di sini saya topologinya jaringan WiFi ini
bersatu dengan jaringan LAN ya, atau istilahnya dilakukan bridge. Sebenarnya bisa juga dilakukan non bridge gitu kan, tapi untuk memudahkan konfigurasi kita setting bridge ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, kita masuk ke menu bridge ya. Di sini bridge. Kemudian nanti kita pilih di sini adalah masuk ke menu ini ya. Kita kasih nama di sini adalah bridge LAN. Oke, kemudian kita masukkan interface yang mau di bridge-nya, yaitu adalah interface Ether 2, sama satu lagi adalah interface untuk Wi-Fi itu sendiri. Nah, ini WLAN. Oke, kemudian kita perlu melakukan editing ya, editing sedikit ya, yaitu masuk ke menu IP address. Nah, di sini tadi kan IP-nya di sini 10.1 ini untuk Ether 2 LAN karena ini sudah di bridge. Jadi kita harus ke interface bridge LAN gitu ya. Karena nanti akan menggabungkan antara jaringan LAN dan jaringan Wi-Fi. Kemudian satu lagi di HCP server juga perlu kita edit ya. Seperti ini ya, kita DHCP-nya harus di setting ke bridge LAN seperti itu. Oke. Nah, di sini ada keterangan DHCP server cannot run or slap interface ya. Jadi artinya tadi karena Ether 2-nya di slab, berarti dia nggak akan berjalan. Kita harus rubah juga di sini. 10.1 oke. Nah, ini ya. Jadi karena udah dirubah, berarti dia otomatis DHCP-nya udah jalan kembali. Nah, jadi itu. Jadi cirinya ketika kita melakukan bridge, pastikan interface-nya itu diarahkan ke bridge. Jadi bridge itu nanti memunculkan interface yang baru di sini ya. Nah, di sini ini disebutnya adalah virtual interface. Oke, itu untuk Wi-Fi yang Office ya. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi buat DHCP server untuk wireless ini karena sudah dibuatkan dengan tadi dengan interface bridge-nya. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan uji coba ya. Kita lakukan uji coba connect ke jaringan wireless ya. Connect ke jaringan wireless menggunakan, contohnya di sini kita menggunakan perangkat mobile aja ya. Gunakan smartphone saya. Nah, ini saya coba masuk dulu ke jaringannya, setting. Dan saya masuk ke menu wireless. Nah, kemudian nanti di sini kan ada Wi-Fi ya. Nah, nanti ini udah ada nih Office Wi-Fi di sini udah ada ya. Oke, kita klik di sini. Nah, nanti kita langsung otomatis masukkan passwordnya ya. Contoh saya masukin passwordnya yang tadi. Oke, nah ini udah connect ya. Kita lihat lagi di sini sebentar di IP DHCP server. Nah, nanti di menu lisis. Nah, sekarang di menu lisis sudah ada 2 perangkat. Jadi yang pertama perangkat laptop saya ini itu dengan IP-nya adalah 10253 ya. Nah, 10254 maaf. Kemudian yang kedua adalah IP yang wireless ini yaitu 10253 seperti itu. Nah, ini jadi
masih dalam satu network ya, yaitu dengan network 192.168.10. Nah, dengan cara seperti ini, maka otomatis antara jaringan gitu ya, sudah nantinya bisa berkomunikasi karena udah satu network seperti itu. Oke, itu untuk setting konfigurasi dasar tentang bagaimana kita membuat konfigurasi wireless kemudian dikombinasikan dengan client smartphone dengan sistemnya bridging seperti itu ya. Oke, di materi selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuat virtual access point ya. Untuk kebutuhannya adalah jaringan hotspot di sini. Jadi nanti ada dua jaringan. Jadi jaringan WiFi biasa, kemudian yang kedua adalah jaringan hotspot.